Kontrak engineer merupakan salah satu profesi yang sangat dibutuhkan di perusahaan dan tidak banyak juga yang mengetahui posisi dan profesi mengenai kontrak engineer. Apa itu posisi kontrak engineer dan bagaimana cara meraih posisi tersebut? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mas Ahmad Novianto, Senior Kontrak Engineer PT Supreme Energy Muara Labuh di program Bedah Karir. Halo Mas Anto. Halo Mas Fahim, apa Ah, kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Ya Alhamdulillah, ya Nah, gitu-gitu aja. gitu ya. Nah, Mas, ini kan seperti diskusi tadi nih, Mas, kita kan mau membedah karirnya Mas Anto nih, Mas, Oh ya, sebagai seorang kontrak engineer karena, eee, akhir-akhir ini kebetulan saya juga di kerjaan sering bahas juga mengenai kontrak engineer gitu kan, wah ternyata kontrak manajemen gitu. Jadi kayaknya fungsinya krusial banget gitu antara ya di perusahaan gitu, Mas. Nah, namun, boleh dijelaskan dulu nggak, Mas, sebenarnya profesi atau posisi kontrak engineer itu apa sih, Mas? oke. Jadi perkenalkan lah, Mmm, nama saya Ahmad Novianto, kerja sekarang di PT Supreme Energy Muara Labuh itu pembangkit panas bumi di Sumatera Barat. Saya sih untuk experience di kontrak engineer ini dari tahun 2017 sampai mmm, sekarang. Jadi pada umumnya di suatu proyek besar itu dalam mata rantai penyelesaian pekerjaan ini suatu perusahaan umumnya mendapatkan bantuan jasa atau servis dari kontraktor atau kalau misalnya kita melakukan pembelian barang dari supplier atau dari vendor, di mana ikatan kerjasama suatu perusahaan dengan kontraktor dan perusahaan tersebut itu ada suatu perjanjian kerjasama yang kita sebut kontrak atau service order atau purchase order, mungkin di beberapa perusahaan beda-beda. mhm, Nah, tugasnya kontrak engineer pada umumnya adalah lebih ke arah untuk memastikan dan memonitoring kontrak-kontrak tersebut berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, baik dari perusahaan atau dari kontraktornya itu sendiri, sehingga seluruh aspek baik kontraktual, komersial, teknis itu mmm, berjalan dengan kaedah-kaedah yang sudah disepakati bersama. Jadi umumnya sih memang monitoring kontrak itu lebih ke administrasi surat menyurat, pembayaran atau komersial, invoicing, dan juga hal-hal yang terkait dengan diskusi teknis yang mungkin akan menyerempet-nyerempet pada kontrak-kontrak yang harus kita jaga agar secara komersial ini tidak menjadi masalah di kemudian hari, baik nanti dari sisi perusahaan dapat variasi atau change order permintaan dari kontraktor atau dari kontraktor sendiri melihat bahwa ada opportunity besar terhadap variasi-variasi tersebut sehingga meminta klaim kepada kliennya atau segala macam. Jadi kita harus tahu mana batasan-batasan yang harus bisa dilakukan. Memang secara umum kita harus hitam dan putih secara mhm, kontraktual, tapi pada dasarnya di dalam suatu proyek itu kan istilahnya kita bisa fleksibel juga, karena kalau misalnya kita selalu hitam di atas putih pada dasarnya ya ujung-ujungnya kita bisa dispute atau ada perselisihan itu bisa ke ranahnya keluar ke ranah hukum. Nah, kita di kontrak engineering umumnya kita menjembatani hal-hal yang seperti itu sebelum nanti orang legal yang umumnya ke ranah hukum itu mulai take charge. Jadi eksekusi utama yang mengadministrasi semuanya itu adalah si kontrak engineer tersebut. mmm, Seperti itulah Mas oh, secara garis besarnya. wah, Dari sisi klien mhm, kita mengadministrasi kontrak-kontrak dengan misalnya untuk pekerjaan besar kayak EPC kontrak mhm, atau kontrak-kontrak lainnya. Dan dari sisi kontraktor sendiri kayak misalnya Mas Kahim dari mmm, sisi kontraktor juga ke klien, dia juga harus melakukan administrasi kontrak baik itu ke klien juga kepada kontrak-kontrak subkontraktornya juga kan, mhm, seperti itu sih. Itu secara mmm, besarnya. mmm, Gitu sih Mas. Itu baik, mungkin gambaran umumnya mhm, semuanya ya
Ya itu tugas utama. Jadi lebih seperti mengelola perjanjian kerja begitu ya, Mas, ya? Antara baik, Betul, dengan iya, klien, dengan vendor, owner, pokoknya ya hubungan kerja antara perusahaan dengan perusahaan lain begitu ya, Mas, ya? betul. Ya, Mmm, umumnya sih kita kan punya guidance atau mhm kitabnya kita kerjasama itu adalah kontrak. mhm Di kontrak itu kan ada spesifikasi teknis, mhm ada komersialnya, ada juga terms and conditions secara hukumnya. Nah, kita tuh harus jeli atau membaca atau mengerti kesepakatan-kesepakatan itu seperti apa. Nah, itulah kenapa kontrak engineer umumnya berasal dari orang teknis. mhm. Karena Oh, oke. orang teknis itu mempunyai sense yang lebih besar terhadap engineering-nya atau Mhm desain atau konstruksinya dibandingkan mungkin dari teman-teman yang dari sisi hukum. Tapi tidak menutup kemungkinan kontrak manajemen itu mungkin dari orang hukum. Tapi yang saya lihat, yang saya pahami bahwa kebanyakan kontrak engineer itu berawal karirnya dari construction engineer atau mmm, dari disiplin engineer itu sendiri mmm, yang mungkin dia punya punya kapasitas atau knowledge lebih yang bisa di fulfill lebih di kontrak engineering untuk administrasikan hal-hal komersialnya juga gitu. Jadi mhm istilahnya kalau teknis itu agak mengerucut, kalau ini kan agak lebar udah kayak project manajemennya sendiri sih. mhm mhm. Oh, berarti, secara spesifik, gabungan pekerjaannya itu hubungan antara engineering dengan, hukum begitu ya, Mas, ya? Dengan bagian legal Iya, begitu ya, Mas, ya? betul betul. Jadi, ya tidak menutup kemungkinan juga orang yang mungkin secara jurusan basic-nya engineering jadi kontrak engineer, tapi juga nggak menutup kemungkinan yang, basic jurusannya itu hukum bisa menjadi kontrak engineer juga begitu ya, Mas, ya? Betul betul Mmm, betul. mhm. Karena memang iya sangat menarik tadi obrolan di belakang kan, Mas, biasa kalau mechanical engineering ada jurusannya di kampus atau civil engineering ada Betul. jurusannya, tapi kontrak engineering ini kayaknya nggak ada di kampus gitu kan, Mas. Nggak Jadi ada sih, memang nggak ada sih. padahal Cuman memang heeh? ya memang bagiannya ini lebih ke arah project manajemennya sih ya. Oh, iya iya. Umumnya sih background yang lebih lebih Mhm menjurus ke sana itu ada di sipil, ada project manajemennya, mhm. dan juga industri sih Oh, yang iya iya. lebih lebih manajerial di sisi Mhm teknis ya, mhm. industrial. Mmm, Tapi umumnya sih ya seperti yang saya bilang, tidak ada kekhususan tertentu atau background tertentu untuk menjadi seorang content engineer. Karena mhm saya lihat banyak sekali engineer jadi content engineer, banyak sekali orang yang backgroundnya hukum juga jadi engineer. Ini mhm tergantung dari perusahaan tersebut melihatnya seperti itu sih mhm. mas. Baik, Mas. Nah, Mas, berarti kalau terkait dengan skop pekerjaannya tadi itu, kontrak engineer ini, apakah hanya bagian teknis yang ada di kontrak saja atau kontrak secara keseluruhan nanti di bagian legal seperti yang Mas Anto sampaikan tadi ketika misalkan terjadi perselisihan atau, permasalahan hukum baru itu diberikan ke bagian legal. Begitu nggak, Mas? Ya, tepat, cuman saya lebih ingin Mmm, meluruskan umumnya mhm, dari dalam satu rantai penyelesaian pekerjaan kita sebagai tim project mmm, itu mempunyai rencana-rencana pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, rencana-rencana pekerjaan itu umumnya kita mensubkonkan atau mencari servis dari luar. Nah, ketika mhm, mencari servis dari luar itu kan ada tim pengadaan yang untuk mendetailkan atau membuat kontraknya itu sendiri. iya, Nah, tim pengadaan atau tim procurement itu yang mengadakan jasa-jasa, intender dan segala macam. mhm, Nah, di umumnya di perusahaan-perusahaan juga sudah punya template kontraknya sendiri sih mhm, bagian-bagiannya mulai dari aspek legal, mmm, condition, aspek teknis, dan juga aspek komersialnya dan hal-hal yang lainnya. Nah, kita kontrak engineering itu pada saat awal sendiri, pada saat membuat paket penyelesaian pekerjaan-pekerjaan situ dan juga pada saat eksekusi mmm, dan juga pada saat eksekusi atau closing kontrak tersebut itulah fungsi kontrak engineer lebih besar, mmm, mulai dari mengadministrasi semuanya, eh, istilahnya point of kontaknya kita dengan apa perusahaan itu adalah sebenarnya kita setiap hari atau day to day itu ya berhubungan dengan
kontraktor representatif itu sendiri sih, Mas. Baik baik, Mas. Wah, berarti nah, Mas, kalau Jadi benar-benar jadi point of contact lah. mhm, baik, Mas. Nah, Mas, kalau terkait dengan, spesifik pekerjaan sehari-hari apa aja sih, Mas? Maksudnya yang ya day to day Mas Anto itu sebagai kontrak Iya, engineer itu ngapain, Mas? Apakah, baca iya, kontrak atau review kontrak tiap hari yang tebelnya enggak berlibu-libu sih. halaman? Gimana, Mas? Enggak sih. Kalau kalau umumnya sih pada saat awalan kontrak dimulai sih umumnya saya udah mereview Mmm, dan membuat timeline-timeline kontrak itu sendiri mana mmm, pasal-pasal prioritas dari sisi komersial dan juga dari sisi teknis yang harus saya ketahui. mmm, Tapi untuk day to day-nya sehari-hari umumnya untuk surat menyurat, baik surat menyurat teknis dan juga komersil itu under saya. mhm, Terus progress payment, invoicing juga kita juga mereview dan untuk mengecek juga, mhm, mengkonfirmasi juga dengan tim teknis, mhm, dan daily-nya sih lebih 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 seringnya itu adalah ikut meeting-meeting teknis, mmm, ikut meeting-meeting komersial. Jadi, kita juga tahu progres pekerjaan itu seperti apa, dan kalau misalnya ada meeting-meeting teknis umumnya kita akan ada istilahnya apa ya, kita mendengar apa yang dibicarakan project manager kita kepada mhm, kontraktor juga. Misalnya ada sesuatu yang kita harus luruskan dari sisi kontrak, kita bisa step in di sana untuk ya untuk menjabarkan ini loh porsinya kontraktor, ini loh porsinya owner, dan jika ada gray area mmm, itu yang harus kita bahas bersama-sama, seperti itu sih. Jadi mmm, day to day-nya sih lebih ke arah kita memantau kalau misalnya ada di meeting ada sesuatu yang harus kita luruskan, ya kita luruskan. mhm, Tapi tapi ya nggak kerjaannya kan nggak hanya misalnya untuk kontrak itu, jadi kita juga mhm, bermacam-macam kontrak juga yang mmm, harus kita administer di juga, mmm. seperti itu. Tapi Wah, umumnya memang untuk porsi besarnya sih di isi kontraktor, isi mhm, konstruksi itu sendiri sih, mmm, ya, yang mhm. besar-besar, itu Oh, sih, Mas. bergantung dengan nilai kontraknya juga berarti? Maksudnya semakin besar nilai kontrak tentu poin-poin yang mesti diperhatikan di kontrak itu sendiri jadi makin banyak begitu ya, Betul, Mas, ya? Mhm. iya, risikonya akan semakin besar, Oh, iya di iya. mana risiko itu akan makin besar ya kita harus punya kemampuan untuk memitigasi resiko itu mulai dari administrasi yang baik dari Mhm, sisi surat menyurat karena itu hal yang sangat penting bagi seorang kontrak engineer kalau misalnya ada klaim dari kontraktor mhm. atau kita mau ngeklaim dari kontraktor histori teknis itu diperlukan untuk Oh, menjadi suatu istilahnya senjata ya mhm, untuk mengklaim atau kalau misalnya diklaim kita untuk mengcounter klaim mmm, apa email, surat mhm, menyurat, mhm. Oh, iya progress iya. report, dan segala Mhm, macam kita harus baca mana sih yang mhm, punya potensi-potensi terkait dengan klaim itu kita harus sudah punya awareness lebih juga di sini. wah, ini berarti, perannya cukup penting juga begitu ya, Mas, ya, di perusahaan. Artinya, Ya, eee, ya, karena ada peluang dan risikonya di kontrak itu gitu ya, Mas, ya. Jadi, betul, ya cukup cukup krusial begitu fungsinya di perusahaan ya, Mas, ya? betul, Mmm. betul. Jadi Nah, memang kadang-kadang beberapa perusahahan posisi itu ada di posisi project engineer, ada juga mmm, dikhususkan di kontrak engineer itu sendiri sih. oh, baik baik, Mas. Nah, Mas, Gitu. kalau terkait dengan, hubungannya dengan bagian yang lain begitu, Mas, koordinasi dengan bagian yang lain, eee, spesifiknya kontrak engineer ini nanti akan berhubungan dengan bagian apa secara internal gitu, Mas? Kalau dari Mas Anto jelaskan tadi, berarti ini juga mendampingi apa, project manager juga begitu ya, Mas, ya, di dalam mengelola project. Artinya misalkan di bagian project manajemen tentu mereka menyusun timeline, schedule, dan yang lain-lain juga basic-nya berdasarkan kontrak juga begitu ya, Mas, ya? Betul, Nah, betul. Jadi mhm, memang untuk kontrak engineer itu umumnya itu memang direct report ke project manager. Jadi mhm, memang yang daily communication-nya tuh umumnya memang ke tim construction karena mmm, umumnya kontrak engineer itu atau kebanyakan memang di fase EPC atau di fase umumnya di construction itu sendiri. mhm,
eee, memang nggak terlepas juga tim engineering-nya sendiri juga kita harus punya komunikasi yang baik ya, istilahnya mah tim lapangannya, tim Iya, eksekusi di lapangannya, eee, kita harus punya komunikasi yang baik karena sekecil informasi apapun juga kita harus, tahu, mhm, karena itu bisa menjadi bagian penting juga kalau misalnya ada klaim-klaim dari si kontraktor kita gitu atau mhm, dari kontraktor kita. Nah itu bahan-bahan informasi-informasi itu yang harus kita mitigasi, jangan jangan sampai itu akan jadi burden atau jadi makanan empuk bagi, mhm, bagi si kontraktor untuk mengklaim. Contohnya sendiri ya kalau misalnya ada masalah-masalah, eee, kayak misalnya land acquisition misalnya lagi mhm, bermasalah, ada demo dan segala macam, itu waktu-waktunya itu kita harus tahu gitu. Jadi, yang mengakibatkan, pekerjaan di lapangan terganggu dan segala macam itu kita harus punya administrasi tersendiri kenapa mhm, itu terjadi dan segala macam. Jadi memang ya istilahnya historical summary data-data itu menjadi penting, gitu mmm, sih, mhm, mhm, Mas. mhm, Jadi komunikasi dengan bagian engineering, construction itu sangat penting. mhm, Tak terlebih juga dengan bagian dari relation atau community relation itu juga sangat penting juga karena hal-hal itu umumnya yang menjadi sasaran empuk bagi divisi kontraktor juga untuk konsum extend of time, mhm, minta tambahan uang dan segala macam. mmm, mhm, Dan juga untuk dengan koordinasi dengan tim procurement mhm, terkait dengan tender-tender pekerjaan-pekerjaan yang lain juga kita harus memantau karena pekerjaan EPC itu juga supporting pekerjaan yang lain. mhm, Kalau kita di lapangan ada kan servicesnya untuk penyediaan makanan, mobil mhm, dan segala macam semuanya juga menjadi satu. Misalnya mmm, proyek besar itulah yang harus kita manage. mmm, mhm, Banyak halnya. Memang kadang-kadang untuk yang uh, detail pekerjaan besarnya memang dikhususkan kontrak engineer untuk EPC, tapi juga tidak memungkin tidak ini memungkinkan juga dia juga untuk mengadminister kontrak-kontrak juga sih Mas. baik baik, Mas. Jadi Makanya, eee, mungkin secara apa, secara career path-nya itu banyak kontrak engineer ini yang berangkat dari procurement begitu ya, Mas, ya? Karena memang betul betul pengadaan-pengadaan ya pasti ada kontraknya, ya dan adanya itu di procurement begitu ya, Mas, ya? betul. Saya Mmm, sendiri, mhm, background utamanya sih memang dari procurement, dari mhm, SCM, mhm, procurement services, eee, memang, background itu menjadi, misalnya ya istilahnya pintu gerbang utamanya orang-orang menjadi kontrak engineer itu sendiri. mmm, Karena yang mmm, emang dia udah punya background kuliahnya di teknis, jadi mhm, procurement, dia punya tambahan istilahnya experience dari sisi komersil, mhm, dari sisi kontraktual juga dia dapat, dari sisi teknis dia juga punya sense yang 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 lebih dibandingkan teman-teman dari hukum atau mmm, mhm, dari background lainnya. mhm, Jadi memang runutannya sih umumnya seperti itu sih dari SDM atau procurement jadi kontrak engineer. mhm, Tapi ada juga beberapa teman saya juga background-nya memang dari engineer jadi kontrak engineer juga. mhm. Jadi, Tergantung ininya lah istilahnya, mhm, passion-nya juga, iya iya. kesempatan juga, kayak Heeh, gitu sih. heeh. Ah, iya iya. Jadi ya ya kembali lagi sebenarnya kembali ke spesifik ya jalur karir kita masing-masing gitu ya, Mas, ya. Ya bisa dari Betul, jalur engineering juga, bisa jadi dari jalur, apa, procurement juga begitu ya, Mas, ya. iya Nah, iya, betul. Mas, ini kan berhubung kalau kontrak engineer ini nggak ada saya nggak tahu kayaknya di kuliah juga nggak saya basic engineering tuh kayaknya nggak ada dibahas mengenai apa, mengenai kontrak engineer atau mungkin dasar-dasar hukum, mungkin ada dulu, tapi mungkin kuliah pilihan aja kayaknya, Mas. Nah, jadi Nggak ada. nggak ada ya, Mas, ya. Nah, eee, knowledge atau pengetahuan apa sih, Mas, yang dibutuhkan oleh seorang kontrak engineer ini, Mas? Ya istilahnya sih yang knowledge itu adalah harus rajin sih, harus rajin Mmm, membaca. mhm, Di mana kontrak itu kan, sesuatu yang harus kita mengerti. Nah, mengerti ini adalah mhm, ya kita membaca kontrak itu sendiri, mhm, memahami memahami, lebih lebih tepatnya lebih memahami apa mhm, yang
kontrak itu akan atau dicantumkan. Mhm. Kita tidak harus hafal, tapi kita tahu di mana letaknya di dalam kontrak tersebut, mana Mmm. pasal. Jadi memang sejak untuk basicnya seperti itu, ada Mmm. kemauan, ada sense yang lebih terhadap komersial, Mhm. ditambah lagi ya kita harus ikut juga pengetahuan atau knowledge terkait dengan hukum. Tapi umumnya kalau hukum sekarang kan banyak lebih mudah ya, Mhm. kayak misalnya kita googling pun udah gampang. Iya. Tapi umumnya kalau untuk jadi kontrak engineer, kita punya basic itu atau training umumnya itu adalah FIDIC. FIDIC itu adalah kayak Mmm. suatu uh, international kontrak standar Mhm. yang kita bisa pelajari, itu ada trainingnya sendiri, ada Oh. sertifikasinya sendiri. Mhm. Itu basic umum yang harus dimiliki sebagai kontrak engineer sih. Mhm. Mhm. Kita itu istilahnya kiblatnya umum-umum kontrak-kontrak itu adalah menggunakan FIDIC. Mhm. Tapi nggak memungkinkan ada kontrak-kontraknya lain, tapi FIDIC itu ya misalnya internasional standarnya yang Mhm. terkenal itu memang FIDIC. Jadi Mmm. knowledge-nya itu bisa didapatkan dari training FIDIC itu. Nah, Mmm. setelah training FIDIC itu kita punya sense lebih terkait dengan uh, kontraktual, baru kita merambah ke kontrak-kontrak yang lain yang kita juga harus baca sendiri juga. Kalau kita nggak tahu ya kita punya teman orang legal, kita kontak aja. Ini Mhm. maksudnya apa sih? Oh, iya iya. Kadang-kadang kan bahasa-bahasa Iya. orang legal itu bersayap. Mhm. Nah, ya seiring berjalan kita tahu nih Mhm. arahnya Mhm. sih mau kemana nih bahasa-bahasa kontrak ini, atau Oh. nge-trade-nya itu di mana Mhm. terkait dengan misalnya ada masalah-masalah kayak gitu. Mmm. Baik Gitu baik, sih Mas. Mas. Nah, Mas, tadi berarti, sertifikasi dan training tadi mungkin ya, Mas, yang apa, FIDIC tadi ya? FIDIC, benar ya, Mas, ya? Betul betul Oh, betul. gitu. Jadi mhm, FIDIC jadi FIDIC trade. jadi itu bisa kita ambil begitu ya, Mas, ya, untuk ya memperkuat, kompetensi terkait dengan kontrak engineer begitu Betul. ya, Mas? Ya, Baik, Mas. untuk sertifikasi itu memang agak mahal sih karena itu Mhm. kan internasional standar ya. Mhm. Ya alhamdulillah sempat mengalami ikut training tersebut. Oh, Mas, mungkin kalau boleh ngomong harganya kisaran berapa sih, Mas? Untuk teman-teman yang Nggak salah 20 jutaan kalau nggak oh, salah 20 jutaan ya, trainingnya. Mas? Oh, Itu 2015 ya. oh, 2015 lagi ya? Pakai US dollar jangan-jangan, Mas? Iya emang trainingnya US Oh, dollar, oh, tapi oke, konversi harusnya. 20 jutaan. Jadi dari 2015 ya ke sini lah lebih tinggi, sekarang harganya begitu ya, Mas, ya? Ya Oke. nggak tahu juga lah. Udah banyak yang online tuh sekarang. Iya iya, udah banyak online juga. Nah, Mas, kalau terkait dengan, artinya, mmm, seorang kontrak engineer ini memang harus rajin baca aja, Mas, ya? Maksudnya Iya bener. oh, Kalau oke. kalau Heeh, pengalaman saya sih memang heeh, salah satu kemauannya itu ya kita harus baca, karena mhm, kita harus tahu detail-detailnya seperti apa gitu. mmm, Harus cermat lah istilahnya ya, cerdas mhm, juga melihat yang detail-detail, baca mhm, ulang lagi segala mhm, macam. Ini ngelinknya kemana, pasalnya, pasal teknisnya gitu. mhm, Ya, seperti itu sih. jadi selain rajin baca juga analisanya juga harus tinggi begitu ya, Mas, ya? Iya, attention to detail itu penting gitu Mmm, mhm. sebagai konten. Iya, saya jadi ingat omongan beberapa orang dulu eee, "Devil is in detail" ya, Mas, ya. Jadi setannya itu ya di detailnya itu, kalau kalau nggak diperhatikan di detailnya ya bisa muncul masalah di situ gitu ya, Mas, ya. Betul. Baik baik, Mas. Nah, Mas, ini, kalau untuk pengembangan karir ke depan nih, Mas, sebagai seorang kontrak engineer nih apa yang, dibutuhkan gitu, Mas? Apakah mungkin ada sertifikasi lanjutannya mungkin atau secara eee, berarti kan Ya, kalau apa, kalau di ujung karirnya kemungkinan ya menjadi seorang praktisi di bidang kontrak manajemen gitu ya, Mas, ya? betul betul, Mhm, iya betul betul. Menjadi spesialis di konten manajemen itu mhm, nggak hanya FIDIC, tapi kita juga bisa ikut training atau workshop mhm, seperti kayak pengadaan tender, mhm, drafting kontrak, business writing. Nah, mhm, business writing itu juga 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 hal yang krusial bagaimana mhm, kita mendeliver suatu keinginan perusahaan mhm, terdapat dalam suatu lisan, baik mhm, email atau
atau surat menyurat Mhm. sehingga dimengerti secara dua belah pihak apa yang ingin disampaikan. Mhm. Itu juga menjadi satu hal yang penting. Jadi memang pengembangan karirnya ya kita harus tahu tentang tender proses, contracting, drafting dan segala Mhm. macam. Business writing juga gitu. Mmm. Seperti itu sih emang. Mhm. Nah, ujung-ujungnya memang dia akan menjadi contract manager atau contract manager Mhm. spesialis, Mhm. praktisi khusus Mhm. seperti itu. Dan setahu saya memang tidak terlampau banyak juga Mhm. orang teknis masuk ke dalam kontraktual itu emang jarang. Tapi Iya. memang hal itu menjadi penting karena umumnya memang orang hukum itu nggak terlampau sense-nya lebih dapat dibandingkan Mhm. orang background teknik masuk ke sana gitu. Seperti Mmm. itu yang saya lihat sih ya. Mhm. Baik baik, Mas. Nah, Mas, kalau ini kan ya namanya orang bekerja pasti pengennya gaji begitu ya, Mas, ya, salah satu yang Hmm. diinginkan begitu, Mas. Nah, kisaran nih, Mas, kisaran nih, rate gaji seorang contract engineer ini gimana, Mas? Sebenarnya rate-nya gaji kontrak engineer itu kita lihat pada dasarnya itu sama dengan rate engineer umumnya di Mmm. suatu perusahaan Iya. di sektor yang sama. Mhm. Tapi umumnya yang udah menjadi kontrak engineer itu dia udah experience lebih dari 5 tahun. Mmm. Seperti itu. Eee, Mhm. Sebenarnya sama-sama aja kalau yang udah 5 Mhm. tahun ya rate-nya seperti itu tuh kontrak engineer. Mhm. Gitu. Nanti kalau udah level manager ya level manajernya. Mhm. Ya sebenarnya kalau melihat di divisi, rate-nya sih ya udah 10, 15 untuk, Mhm. experience, 5 tahun ke atas sih. Mhm. Mmm. Kalau di klien harusnya lebih besar lagi sih, Iya. seperti itu. Mhm. Ya Itu berhubung sih, itu yang saya tahu itu mhm. mirip-mirip lah rate-nya dengan engineer. Mmm. Disiplin engineer sih, teknik sipil, teknik mesin dan segala Mhm. macam mirip. Baik baik, Mas. Jadi, ya namun kalau gaji sendiri kan ya semakin tinggi experience juga, ya gaji juga semakin tinggi begitu ya, Mas, ya? Dan Ya, ditambah lagi juga dengan, ya posisi contract engineer yang cukup krusial di dalam suatu project ya, Mas, ya, atau di suatu perusahaan gitu. Jadi, ya, eee apa ya, mungkin kalau kalau yang lain kan nggak kelihatan gitu, Mas, uangnya seperti apa. Cuma kalau kontrak engineer ini kan misalkan ada klaim yang masuk itu kita dapat untung berapa atau rugi berapa, itu kan ketahuan langsung angkanya begitu ya, Mas. Jadi berdampak langsung ke apa, pendapatan perusahaan ya, Mas, ya? iya betul, Heeh. betul. Wah. Karena umumnya adanya kontrak engineer itu untuk kontrak-kontrak besar sih. Mmm. Tuh, untuk Mhm. kontrak-kontrak kecil umumnya kan langsung dikasih ke user-nya ya. Iya iya, Mas. Cara Mhm. caranya sih memang dikasih, kekhususan untuk kontrak engineer ada, Mhm. gitu tuh yang Baik baik, Mas. Kalau terkait dengan suka duka sebagai seorang contract engineer, apa aja nih, Mas? Nah, mungkin bisa mulai dari dukanya dulu nih, Mas. Apa aja duka menjadi seorang contract engineer, Mas? dukanya itu kalau udah lagi di closing kontrak, pokoknya di akhir-akhir kontrak itu kita Mhm. bisa lembur berhari-hari hanya untuk closing project, mulai dari Oh. adanya klaim dari kontraktor, Mhm. kita juga harus nyari-nyari data. Kalau misalnya ada klaim itu data mulai dari pihak dari QC, Mhm. dari tim construction, dari tim engineering itu harus kita kumpulin, kita analisis dan segala macam sih ya. Mhm. Belum lagi secara obligasi dari perusahaan juga mungkin banyak yang untuk closing project itu umumnya kontrak engineer juga ikut Mhm. di sana ya. Gitu. Mmm. Apalagi kalau project financing itu memang ada beberapa requirement yang harus kita juga submit ke lenders atau ke bank yang meminjam ke kita Mhm. juga. Jadi memang Mhm. itu umumnya kemarin kita yang saya lah misalnya yang mengkoordinat semuanya untuk dapetin data-data dari kontraktor. Mhm. Ya pada dasarnya ya, ya paling sibuk sih di akhir kontrak Iya sih kan? ya itu Mmm. dukanya sih ya. Mhm. Nah, kalau kalau balik lagi kalau kesukanya sih ya umumnya kalau kalau di kontrak kerja itu kita tahu hampir semuanya mulai dari yang hukum, Mhm. uh, dari sisi kontrak kan hukum ya, kita Mhm. juga tahu dari sisi engineering teknisnya, dari cost biaya juga kita secara Oh. detailnya tahu, Mhm. karena kan nilainya juga besar, kita juga sedikit-sedikit tahu budget juga. Mhm. Eee, Ya umumnya sih
hampir jadi tahu semuanya ya. Mhm. Planning juga jadi ngikutin juga karena kan ya di lapangan kita juga harus tahu planning seperti apa ya. Ya hampir lengkap sih ya. Mhm. Kita juga ngelihat ya istilahnya belajar project management juga sih, Mhm. sukanya. Jadi whole proses juga jadinya alhamdulillah tercapai ya. Mhm. Seperti itu sih. Ya Mmm. bersyukur juga saya dulu juga yang jadi procurement-nya dulu tender EPC, Mhm. juga jadi kontrak engineer-nya untuk proyek ini. Jadi saya dapat dari siklus dari akhir project. Mmm. Mhm. Alhamdulillahnya sih itu. Juga Mhm. sekarang mulai di OMM, jadi siklusnya udah dapat satu lah istilahnya, Mhm. siklus project itu dapat tahu Mmm. semuanya lah gitu. Iya iya. Wah, Itu sukanya sih kalau dari sukanya. Iya, Mas. Berarti kalau ya yang tapi tergantung heeh? lagi masing-masing pribadi sih ya Mas, tergantung Mhm. masing-masing pribadi Oh, iya. mau passion, Mhm. mau ngelebarnya seperti apa. Alhamdulillah di sini dikasih itu banyak hal. Baik baik, Mas. Berarti kalau dukanya tadi jadi tadi juga ini ya, Mas, ya, kalau balik yang ke duka tadi, selain merancang kontrak di awal, juga memastikan bahwa kontrak itu sudah dipenuhi di akhir kontrak, begitu ya, Mas, ya? Makanya mungkin Betul. agak berat di akhir itu untuk memastikan bahwa jangan sampai nih, project udah selesai, tapi ada beberapa, apa, pekerjaan dari kontraktor ternyata belum belum comply dari kontraknya, begitu ya, Mas, ya? Betul, karena Mmm. dari sisi kontraktor kan pembiayaan final payment akan berada di akhir. Jadi dia Mmm. butuh fulfillment, dokumen lengkap, Mhm. klaim-klaim juga harus sudah siap. Mhm. Dari sisi targetnya perusahaan juga di akhir proyek kan banyak hal juga untuk proyek Mhm. ini bisa jalan, Mhm. running, ayo segera biar dapat pemasukan secepatnya juga kan. Mhm. Jadi memang di akhir-akhir itu pressure bisa dapat dari kantor, bisa dapat dari Mhm. internal perusahaan kita sendiri juga. Itu sih Baik. Mas. Baik, Mas. Nah, namun kalau sukanya tadi itu, seperti yang tadi Mas Anto sampaikan, seluruh siklus project berarti mengikuti ya, Mas, ya? Dari awal inisiasi project sampai dengan project Ya selesai gitu ya, kalau Mas? ya jarang-jarang ada orang yang dapat satu siklus project, tapi Iya. uh, kebetulan memang saya dapat hal itu. Mhm. Tapi kalau dari sisi kalau kita menjadi kontrak engineer ya kita hampir tahu segalanya, hukum, Mhm. engineering atau teknisnya, Mhm. kos biaya walaupun cuma di permukaan tapi kita bisa Mhm. campur ke semuanya sih. Ada sisi komersil, kontraktual, teknis juga ada, manajemen juga ada. Baik Dan baik. umumnya kalau kontrak engineer Mhm. bisa masuk ke segala sektor sih Mmm. harusnya. Iya. Iya iya. Iya, Gitu. Mas, karena ya ya masuk di seluruh siklus tadi gitu ya, Mas, ya. Jadi Iya mengetahui betul. begitu kan, apa proses yang terjadi di dalamnya gitu, Mas. Nah, Mas, kalau terkait dengan, eee, kebutuhan karir kontrak engineer di masa depan ini akan seperti apa sih, Mas? Apakah, semakin tinggi kebutuhannya atau, gimana di di masa Ya depan nih, kalau Mas? kalau lihat sih dengan perkembangan sektor-sektor energi yang ada Mmm. sekarang khususnya Mhm. di Indonesia dan di dunia juga umumnya kan saya yakin sih emang proyek pasti tetap akan ada. Mhm. Nah, energi terbarukan juga sudah mulai menggeliat Mhm. di Indonesia. Ya setiap ada proyek sih umumnya pasti ada kekhususan tertentu untuk ke kontrak izin itu diperlukan. Tapi Mhm. balik lagi ke perusahaannya, tapi secara fungsi, bukan secara posisi ya, Iya. secara fungsi kontrak monitoring itu tetap ada. Mmm. Apalagi untuk proyek-proyek besar dengan nilai besar dengan risiko yang cukup besar. Mhm. Itu pasti kekhususan itu ada. Memang title-nya mungkin nggak kontrak izin, bisa project Mhm. engineer, bisa Oh, atau iya. apapun lah. Mhm. Tapi fungsinya itu pasti tetap ada. Mhm. Karena untuk nilai besar dan segala macam, risiko besar, kita harus mitigasi, baik dari sisi kontraktor juga dari sisi owner. Itu sih Mas. Baik Masih baik. peluangnya Iya. besar, memang memang tidak langsung dari fresh grad langsung langsung Mhm. memang jarang sih. Mhm. Harus ada porsi mengetahui proyek itu tersendiri. Mhm. Ya, ya beruntunglah kami beberapa orang yang jadi kontrak engineer Mhm. ya dapat kesempatan itu sih. Baik baik, Mas. Jadi
Ya apalagi di masa depan ya proyek strategis nasional kemungkinan akan ada juga beberapa yang akan jalan begitu ya, Mas. Jadi pasti juga akan membutuhkan baik dari sisi owner dan juga kontraktornya gitu ya, Mas, ya. Jadi Betul, sama-sama butuh begitu ya, Mas. betul, betul. Baik, Mas. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Kira-kira apa apa sih saran atau advice-nya Mas Anto nih kepada teman-teman yang mau berkarir sebagai seorang kontrak engineer, Mas? Ya sebenarnya sih, sarannya ini lebih ke arah global sih ya. Mhm, Itu adalah lebih ke arah, kalau misalnya kita sudah, eee, misalnya apa ya, kerja keras mhm. itu sangat penting, tapi mencintai pekerjaan itu juga lebih penting sih. Oh, Memang kadang-kadang, kalau kita nggak mencintai pekerjaan itu mhm, kadang-kadang ya passion kita nggak akan keluar, iya. leha-leha lah istilahnya, gitu. Heeh, Ya kalau misal ya lingkungan environment juga penting ya mhm, untuk mendukung semuanya, tapi ya kita harus juga mencintai pekerjaan itu sendiri mhm, sih. mhm, Ya paling gitu sih, mhm. do your best lah istilahnya. Iya. Wah. Jadi ya gitu lah. Bahasa Menarik, simpelnya lah. iya. Itu menarik sih, Mas, ya. Bekerja keras itu penting, tapi lebih penting mencintai pekerjaan gitu ya, Mas, ya. Karena Iya, kalau bekerja keras saja tapi kita nggak cinta pekerjaannya ya ujung-ujungnya bisa stres ya, Mas, ya. iya. Iya Kayak iya. kayak punya pacar gitu kan, Iya. atau punya istri, ya ngomel-ngomelnya dia kan tetap cinta ya, Iya ya iya. Wah, menarik nih. Makasih banyak nih Mas Mas Anto nih siap. apa, sarannya dan juga informasinya mengenai, profesi, posisi sebagai, seorang kontrak engineer. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, yang mau menjadi kontrak engineer. Sampai jumpa lagi Mas Anto. Siap. Terima kasih Mas Kai.